Ya oke, sebelum kita mulai lebih jauh, teman-teman semua, kita akan buka terlebih dahulu acara kita di pagi hari ini di dalam doa yang akan dibawakan oleh teman kita yaitu Yohanes Siregar dari GKI Rawamangun. Silakan Yohanes. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman, terima kasih juga sudah mau hadir dalam webinar kita dan terus kita mulai. Suaranya putus-putus ya. Suaranya putus-putus. Tes. Ya, oke. Gimana? Oke ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kasih penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami dari malam hingga ini kami dapat berkumpul secara online dalam acara kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang sertai dari awal pertemuan hingga akhir agar apa yang disampaikan oleh Bang Andi dan Bang Minto kiranya semua hasil sharing kami, diskusi kami pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kami semua dan dapat menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Ini doa permohonan kami alaskan dalam nama Yesus, biar selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat Kak Yohanes atas doanya. Semoga acara kita dari awal sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat siang kepada teman-teman semua yang telah hadir di acara Komisi Pemuda GKI Rawamangun hari ini dengan tema Financial First Aid, Pay Later and Debt Later gitu kan. Mungkin teman-teman semua udah pernah, ya pastilah ya banyak dengar gitu kan, Pay Later and Debt Later. Terus kayak ada apa namanya, OVO, GoPay, Dana gitu kan. Terus ada juga kalau teman-teman pernah tahu pinjaman-pinjaman fintech gitu ya, ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, gitu kita akan mau bahas itu semua hari ini gitu kan. Kita mau tahu lebih dalam, tahu lebih lanjut gimana sih soal pay later, debt later dan berbagai macam aplikasi itu. Gimana kita bisa supaya secara bijak menggunakannya gitu kan ya ke depan supaya jangan ada nih teman-teman pemuda atau kalau ada teman-teman remaja di sini yang sampai salah menggunakan aplikasi-aplikasi financial technology ini, kira-kira begitu ya. Nah, aku lupa memperkenalkan diri ya. Kenalin ya teman-teman, aku Dito dari GKI Rawamangun dan tentunya hari ini aku nggak sendirian. Kita ada pembicara kita, speaker kita dari OJK yaitu ada Bang Andi Tambun ya. Selamat siang Bang Andi, terima kasih sudah join Bang Andi. Ya, selamat siang juga Mas Dito, terima kasih rekan-rekan GKI Rawamangun atas undangannya. Siap Bang Andi. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Bang Andi nih. Ini kita share ini ya teman-teman, apa namanya? Profil Bang Andi ya. Ya, ya Bang Andi ini salah satu ini ya, apa namanya? Uh, salah satu pegawai juga di Otoritas Jasa Keuangan yang berada di departemen apa namanya teman-teman? Bisa digeser ke bawah. Ya, pengawas junior bagian pengawasan financial teknologi. Analis junior bagian perizinan financial teknologi. Ini pasti Bang Andi udah
jauh lebih ngerti daripada kita mungkin ya mengenai tentang financial technology, karena apalagi Bang Adi ini kan di bagian pengawasan gitu. Nah, jadi nanti hari ini mungkin kita lebih banyak diskusi juga ya teman-teman sama Bang Andi kalau ada yang mau tahu lebih lanjut dan lebih dalam mengenai financial technology ini gitu kira-kira. Nah, jangan lupa juga aku mau ingetin selama acara berlangsung nanti teman-teman tolong bisa isi absen link absennya di kolom chat itu untuk nanti kami akan berikan e-sertifikat ya teman-teman. Siapa aja yang datang boleh nanti tolong langsung diisi link absensinya untuk kita kemudian jadikan e-sertifikat. Baik teman-teman yang di GKI maupun kalau ada teman-teman yang di luar GKI juga nggak apa-apa banget. Terus nanti selama acara berlangsung kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, kita akan memilih 3 penanya terbaik dan ada hadiah menarik untuk 3 penanya terbaik. Kira-kira itu ya teman-teman semua, nanti feel free kalau mau diskusi pada sesi pertanyaan, sesi tanya jawab nanti. Oke, kira-kira gitu. Mungkin aku nggak usah lama-lama lagi ya. Aku undang langsung untuk Bang Andi Tambun untuk sharing knowledge-nya. Terima kasih teman-teman semua. Bang Andi, silakan Bang Andi. Ya, terima kasih Mas Dito. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama terima kasih untuk rekan-rekan GKI Rawamangun atas kesempatannya dan undangannya untuk sosialisasi tentang fintech lending pada hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan pemaparan terkait dengan fintech P2P lending. Oke, next. Ya, saat ini ada 3 sektor financial technology yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK, yakni yang pertama adalah penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech lending atau yang umum dikenal orang yaitu pinjaman online. Kemudian kedua ada equity atau security crowdfunding, dan ketiga yaitu inovasi keuangan digital. Nah, pada hari ini kita akan fokus kepada yang pertama itu yakni penyelenggara LPM UBTI atau pinjaman online. Oke, next. Ya. Apa yang dimaksud dengan fintech lending atau pinjaman online? Fintech lending atau pinjaman online adalah layanan pinjam-meminjam uang atau pendanaan secara langsung antara lender atau pemberi pinjaman dengan borrower atau penerima pinjaman melalui teknologi informasi. Jadi penyelenggara atau platform ini bertugas untuk mempertemukan kedua pihak tersebut, yakni antara lender dan borrower yang didasari dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut. Sehingga uang yang dipinjamkan tersebut adalah bukan milik platform, melainkan milik lender atau pemberi pinjaman. Jadi dalam transaksi ini ada perjanjian yang dihasilkan daripada pinjam-meminjam ini, sehingga secara hukum keperdataan itu jadi telah sesuai. Oke, selanjutnya. Ya, ini adalah karakteristik dari fintech P2P lending itu, yaitu dana tidak dijamin oleh LPS, kemudian risiko kredit pada pemberi dana. Ya. Jadi risiko kredit itu ditanggung oleh pemilik dana atau lender. Jadi platform fintech lending tidak memberikan jaminan jika pendanaan tersebut macet. Jadi platform itu atau pemilik aplikasi tersebut bertanggung jawab melakukan penagihan berdasarkan perjanjian. Kemudian risiko pendanaan relatif tinggi dikarenakan memang dokumen yang minim ketika melakukan pengajuan pinjaman. Ini merupakan salah satu yang berbeda dengan perbankan. Kemudian bunga yang relatif lebih tinggi dari lembaga lain seperti perbankan atau lembaga pembiayaan. Hal ini didasarkan oleh risiko yang tinggi. Kemudian proses yang sangat cepat, persyaratan mudah, misalnya seperti foto KTP dan video singkat,
Kemudian tanpa batasan waktu dan tempat. Jadi kita dimanapun bisa mengajukan pinjaman melalui aplikasi tersebut. Kemudian dapat memilih pihak yang didanai. Jadi kalau misalnya kita di perbankan kan kita hanya menabung dan dari bank itu sendiri yang melakukan penyaluran dananya. Sementara kalau di fintech lending ini kita bisa memilih ke siapa yang akan kita danai. Oke, selanjutnya. Next. Ya. Jumlah penyelenggara atau platform fintech lending sampai dengan saat ini berjumlah sebesar 103 platform. Dari 103 platform ini ada 7 platform dengan sistem yang syariah. Pada awalnya jumlah penyelenggara ini pernah mencapai 160-an, namun seiring dengan dinamika dan perkembangannya yang bertahan hanya 103 penyelenggara atau platform. Dan beberapa hal yang menjadi penyebab berkurangnya jumlah platform ini diantaranya adalah ketidaksanggupan dalam melanjutkan operasional perusahaan dan persaingan antar platform yang cukup tinggi. Adapun jumlah akumulasi dana yang telah disalurkan itu sampai dengan akhir Desember 2021 sebesar 29,13 triliun. Dan kemudian total aset dari seluruh perusahaan fintech lending itu mencapai 4,06 triliun rupiah. Kemudian slide selanjutnya. Ya. Nah, ini adalah contoh pendanaan dari penyelenggara atau platform yang berizin dari OJK. Ini adalah yang bernama Amarta. Dalam platform Amarta ini mendanai pengusaha-pengusaha mikro pedesaan yang wanita atau ibu-ibu. Jadi bukan hanya identik sebagai untuk mengajukan pinjaman saja di fintech lending ini. Jadi di sini juga kita bisa menjadi lender atau pemberi pinjaman untuk membantu daripada UKM-UKM yang ada di pedesaan, misalnya melalui platform Amarta ini. Kemudian selanjutnya, ini adalah contoh-contohnya ya. Selain untuk UKM ibu-ibu, juga ada juga yang pendanaan ke pertanian ataupun ke nelayan. Kemudian selanjutnya, di slide selanjutnya, nah selain itu juga ada pendanaan ke sektor pendidikan. Jadi untuk kuliah juga kita bisa mengajukan pinjaman melalui platform-platform yang ada di fintech OJK. Kemudian next. Nah, selain itu juga untuk sektor UKM juga ada contohnya seperti ini, ada platform Investri. Nah, selanjutnya. Nah, ini contoh dari tampilan dari website dari Investri ya. Oke, next. Ini juga misalnya kita mau melakukan pendanaan atau sebagai lender, dia menyediakan kalkulator istilahnya. Misalnya imbal hasil yang dapat kita dapatkan dari pendanaan itu berapa. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh dari website Amarta yang tadi yang pertama. Jadi selain dari website juga bisa kita download juga aplikasi handphonenya. Oke, next. Ya, OJK sangat mendukung pendanaan di sektor produktif dikarenakan yaitu mendukung perekonomian Indonesia. Jadi jumlah UMKM 99,9% dari pelaku usaha dapat menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Kemudian dapat memberikan nilai tambah lebih besar. Memberikan nilai tambah yang lebih besar karena memberikan pendanaan modal UMKM sehingga dapat UMKM tersebut dapat naik kelas. Bahkan platform P2P lending ada yang memberikan pendampingan bisnis juga kepada UMKM tersebut. Kemudian reputasi yang baik. Pendanaan ke sektor UMKM ini membuat reputasi yang bagus pada industri fintech lending. Jadi efek yang ditimbulkan jauh lebih positif kalau dari pendanaan sektor produktif ini dibandingkan pendanaan ke sektor konsumtif yang lebih banyak pengaduan aja. Oke, selanjutnya. Ya, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan OJK dalam mendukung pendanaan
di sektor produktif dan UMKM, yaitu satu, mendorong penyaluran ke UMKM, kemudian kerjasama dengan industri jasa keuangan, yakni ketentuan bank wajib menyalurkan kredit ke UMKM minimal 20% dari total kredit menjadi potensi kerjasama fintech lending, kemudian eksplorasi ekosistem UMKM, kemudian restrukturisasi juga. OJK juga mendorong platform P2P lending untuk memfasilitasi pengajuan restrukturisasi pinjaman UMKM yang terdampak COVID-19. Restrukturisasi harus mendapat persetujuan dari pemberi pinjaman juga, jadi tidak semerta-merta langsung dari platform tersebut yang melakukan restrukturisasi. Dikarenakan kita harus ingat bahwa uang yang disalurkan tersebut adalah uang lender, bukan uang dari platform tersebut. Kemudian melakukan edukasi publik. Oke, next slide selanjutnya. Yes. Selain itu, OJK juga harus fokus terhadap perlindungan konsumen fintech lending. Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu perlindungan data, perlindungan dana, seleksi pengurus, proses penagihan, pengawasan operasional, dan layanan pengaduan. Dalam perlindungan data ini, data pengguna itu wajib digunakan sesuai dengan tujuannya. Jadi, apa yang diakses atau yang diminta oleh platform tersebut harus sesuai dan disepakati terlebih dahulu. Kemudian adanya perlindungan dana. Jadi dana dari pemberi pinjaman tersebut wajib disalurkan ke borrower yang telah dipilih sebelumnya. Jadi nggak boleh digunakan untuk yang lainnya. Kemudian terkait dengan seleksi pengurus, jadi ada persyaratan kompetensi juga untuk pengurus di perusahaan fintech lending dan ada sertifikasi juga dari asosiasinya. Dan untuk proses penagihan juga tenaga penagihan tersebut harus tersertifikasi dari asosiasi AFPI. Kemudian pengawasan operasional, OJK ini juga mengawasi operasional perusahaan terkait dengan aspek-aspek perjanjian tersebut. Selain itu ada juga yang untuk pengaduan, baik melalui email, call center, dan lain-lain. Oke, next slide. Nah, terkait dengan perlindungan data, OJK termasuk yang terdepan dan yang concern terkait dengan perlindungan data ini, sehingga semua aplikasi platform tersebut hanya mengakses data kamera, microphone, location, atau sering yang disebut dengan camilan. Jadi ini merupakan salah satu, bisa dibilang, ciri bahwa ini aplikasi yang legal, karena kebanyakan aplikasi-aplikasi yang ilegal tersebut mengakses lebih daripada akses ini. Umumnya yang ilegal itu bisa mengakses seperti foto, media itu, storage juga terkadang juga diakses, sehingga banyak ancaman-ancaman yang terjadi dari fintech ilegal itu selalu terkait dengan data-data pribadi. Dikarenakan memang dari awal penginstalan aplikasi tersebut, banyak yang tidak menyadari masyarakat itu, sehingga melakukan allow akses yang diokekan semuanya. Misalnya kayak mengakses yang tadi itu, yang storage dan foto. Sehingga tanpa disadari dari pengguna aplikasi tersebut, seluruh datanya itu sudah bisa dibilang disedot semua datanya. Jadi OJK sangat concern terhadap ini, sehingga hanya memberikan akses yang 3 ini aja, karena data-data selain data-data selain akses yang 3 ini itu sebenarnya tidak dibutuhkan dalam penyaluran pinjaman tersebut. Misalnya kayak foto tadi itu. Oke, next di slide selanjutnya. Nah, terkait dengan perlindungan dana lender juga, untuk perlindungan lender sendiri, dana lender itu maksimal 2 hari di escrow account penyelenggara pada saat penyaluran, dan maksimal 1 hari untuk pengembalian dana ke lender. Nah, pada saat kita posisi kita sebagai lender, adapun perlindungan dana itu adalah 2 hari ketika dalam pemberian pinjaman itu harus maksimal di escrow account. Jadi ketika kita melakukan penyaluran dana itu tidak langsung kita transfer ke borrower atau yang akan kita pinjamkan, tapi harus melalui
rekening penampung yang ada di dalam platform atau perusahaan fintech. Nah, di dalam rekening itu maksimal dana itu hanya boleh 2 hari ketika kita melakukan penyaluran. Dan ketika kita mau menerima pengembalian, itu hanya maksimal 1 hari. Nah, jika lebih dari itu, maka perusahaan tersebut akan dilakukan teguran ataupun ada hal-hal yang lain dari pengawas fintech lending. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari pinjol ilegal yang harus diwaspadai saudara-saudara semua. Yang pertama itu pasti tidak patuh dengan regulasi. Mereka itu pasti tidak pernah mendaftar ke OJK dan bahkan kadang mengaku-ngaku bahwa mereka terdaftar di OJK. Nah, kemudian yang kedua itu biasanya bunga, denda, dan biayanya sangat tinggi. Sehingga ketika kita melakukan pinjaman itu bisa lebih dari jumlah yang kita pinjam dendanya dan bahkan mungkin 10 kali lipat. Kemudian pengurus dan SDM-nya pasti tidak andal. Direksi dan komisaris pasti tidak memiliki sertifikasi dan tidak dilakukan FPT sehingga kualitas SDM tidak diketahui. Kemudian yang keempat adalah penagihan tidak beretika. Nah, ini adalah ciri pinjol ilegal yang sangat diketahui oleh masyarakat sekarang ini. Itu cara-cara penagihannya itu sangat kasar dan kadang mengancam dan menggunakan kata-kata yang tidak baik dan bahkan mengancam menyebarkan informasi ke seluruh nomor kontak terkait utang tersebut. Nah, hal ini bisa terjadi karena yang tadi itu saudara-saudara, yaitu pada saat kita menginstal aplikasi itu kita sudah memberikan akses untuk mengakses selain yang camilan, sehingga data kita semua yang di handphone termasuk foto dan video itu bisa ditarik sama fintech ilegal tersebut. Nah, kemudian yang kelima, akses data pribadi berlebihan. Nah, ini yang terkait yang tadi teman-teman. Kemudian selanjutnya pengaduan tak tertangani. Pengaduan layanan pelaku tak mudah ditangani. OJK dan AFI tidak menangani pengaduan konsumen karena tidak mengetahui kontak pelaku. Nah, untuk yang pinjol ilegal memang OJK dan AFI itu tidak bisa melakukan penanganannya dikarenakan memang tidak terdaftar di OJK dan kita tidak mengetahui di mana kantornya dan kontak center mereka. Kemudian lokasi kantor tidak jelas. Nah, ini salah satu cirinya. Misalnya kita ngecek gitu ya di website yang pinjol ilegal, pasti biasanya mereka itu tidak ada memberikan akses, memberikan lokasi kantornya, dikarenakan mereka pasti tidak mau banyaknya pengaduan datang ke kantornya. Kemudian yang terakhir itu adanya penawaran melalui SMS dan WA. Nah, untuk pinjaman online yang legal itu pasti tidak ada melakukan penawaran melalui saluran komunikasi pribadi tanpa persetujuan. Nah, untuk yang ilegal biasanya kan kita kan sering tuh menerima banyaknya SMS atau WA penawaran yang kita sendiri tidak pernah menyetujui bahwa untuk menerima SMS atau WA tersebut. Kemudian selanjutnya, ya, next slide. Ya, seiring banyaknya pinjol ilegal, OJK tidak tinggal diam. Melalui Satgas Waspada Investasi atau yang lazim dikenal selama ini SWI, sampai dengan saat ini sudah 3.734 pinjol ilegal yang ditutup. Nah, dikarenakan dengan OJK hanya mengawasi dan mengatur seluruh pinjaman online yang terdaftar dan berizin di OJK, sehingga yang ilegal ini kita tidak bisa langsung melakukan penanganan ataupun melakukan penutupan, sehingga kita bekerja sama dengan beberapa lembaga dan kementerian, diantaranya Kementerian Informasi, Kejaksaan, Kepolisian, dan lain-lain, sehingga kita bisa melakukan penutupan melalui satuan tugas yang SWI yang tadi. Nah, adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan usulan dalam RUU PPSK, yaitu mengusulkan dalam RUU tersebut
bahwa penyelenggara fintech lending ataupun P2P lending wajib berizin di OJK, sehingga ada sanksi pidana bagi pelanggarnya. Jadi sampai dengan saat ini yang kita tahu bahwa pinjaman online itu belum ada undang-undangnya, sehingga belum ada sanksi pidananya. Oleh karena itu, OJK mengusulkannya dalam RUU PPSK tersebut, sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan ke depannya. Oke, selanjutnya. Kemudian OJK juga terus melakukan peningkatan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan zaman dengan melakukan perubahan peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK yang sebelumnya, yaitu POJK 77 dengan POJK yang baru. Adapun POJK yang baru ini akan segera terbit untuk menggantikan POJK lama. Nah, ini adalah latar belakang dan dasar-dasar kenapa dilakukan perubahan daripada POJK yang sebelumnya. Adapun upaya ini dilakukan senantiasa untuk meningkatkan perkembangan dari industri fintech lending tersebut. Oke, next. Nah, jadi untuk saudara-saudara semua, sebelum mengakses untuk pinjaman online, agar selalu mengecek terlebih dahulu penyelenggara ataupun platform-platform yang berizin OJK melalui website tersebut. Dikarenakan banyaknya pinjaman online ilegal yang menggunakan nama yang mirip dengan yang legal tersebut. Jadi, sebelum kita mau menggunakan aplikasi tersebut, kita selalu mengecek kebenaran aplikasi tersebut melalui website ini. Dikarenakan memang sangat banyak apalagi di Play Store itu aplikasi-aplikasi yang terkadang mirip dengan yang legal. Jadi kita harus lebih waspada untuk sebelum melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ini. Oke, next. Nah, ini adalah kontak-kontak yang dapat diakses saudara-saudara semua terkait dengan fintech lending legal ataupun yang ilegal. Nah, ini nanti slide ini nanti bisa di-share juga kepada semuanya. Jadi bisa memahami kanal-kanal pengaduan yang tepat. Oke, next. Nah, seperti sebelumnya itu kan sama seperti judulnya, itu ada istilah pay letter. Jadi di dalam transaksi pinjam meminjam di fintech ini terdapat dua model pemberian pinjaman, yakni yang pertama pinjaman diberikan secara langsung kepada penerima pinjaman atau borrower, dan yang kedua pinjaman diberikan secara tidak langsung kepada borrower tetapi diberikan melalui pihak lain. Nah, pemberian pinjamannya ini oleh beberapa penyelenggara sering kadang dinamai dengan pay letter. Penamaan ini hanya strategi marketing, jadi bukan produk baru. Jadi sebenarnya sama aja, jadi itu hanya istilah aja untuk marketing. Jadi oke. Next. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Terima kasih, Mas Dito. Iya, terima kasih Bang Andi atas penjelasannya nih. Oh ya, mohon maaf nih semua teman-teman nih, aku nggak pakai virtual background ya, karena ternyata Zoom-nya belum update nih. Jadi muka aku malah kepotong-potong gara-gara virtual background. Oke, tapi thank you banget Bang Andi atas penjelasannya. Ini bahasa resminya tuh sangat komprehensif gitu ya, penjelasannya gitu kan. Mungkin buat teman-teman nih juga kita nggak cuma mengerti soal fintech peer-to-peer lending itu tadi namanya gitu ya, itu yang ada tadi yang Bang Andi sharing itu Amarta gitu dan sebagainya ya gitu. Tapi kita juga jadi kenalan nih juga sama OJK-nya gitu kan, sebagai instansi yang mengatur, mengawasi dan melindungi industri jasa keuangan gitu ya. Kok gue jadi malah kayak orang OJK ya. Emang orang OJK pada ya gitu.
Nah, mungkin teman-teman semua nih, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Bang Andi langsung gitu ya. Tadi kan penjelasannya banyak dari Bang Andi ini kan regulator ya dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dia dijelasin Bang Andi itu kepada ketentuannya, kemudian regulasi-regulasinya, dan juga gimana prakteknya di kesehariannya. Tapi tadi aku boleh ada yang menarik tadi dari Bang Andi. Mungkin selama ini yang kita tahu fintech peer to peer gitu kan ya, atau aplikasi-aplikasi pay later, debt later aja yang kita tahu. Padahal ternyata tadi ini ya Bang Andi, ada aplikasi-aplikasi juga yang sebenarnya banyak kegunaannya ya. Contohnya apa tadi? Kita bisa mendanai UMKM ya Bang Andi ya. Iya benar. Jadi Mas Dito, mungkin pemberitaannya selama ini kan lebih masif terkait dengan pengaduan pinjaman uang tunai ya, bahwa sebenarnya kita bukan hanya itu kalau di kami istilahnya pinjaman konsumtif. Nah, padahal lebih banyak juga yang dari pinjaman yang produktif. Nah, seperti yang tadi itu yang UMKM itu. Nah, misalnya kita ingin membantu masyarakat yang ada di pedesaan yang kekurangan dana, itu bisa melalui platform-platform ini. Kayak yang seperti tadi ada Amarta yang UMKM ibu-ibu, ada juga yang untuk pertanian, bahkan untuk pendidikan juga ada. Oke, begitu ya Bang Andi. Itu apa namanya? Kebanyakan sekarang mungkin orang-orang pada bingung gitu ya, karena terlalu banyak platform gitu ya Bang Andi yang beredar gitu kan. Nah, kita gimana sih cara tahunya bahwa oh ini platform yang untuk konsumtif, kemudian ini platform yang untuk produktif gitu. Nah, ini kita harus mencari tahu kemana sih biasanya Bang Andi kalau seputar ini, aplikasi-aplikasi ini. Dan itu tadi, gimana cara membedakannya aplikasi-aplikasi ini yang betul-betul berizin atau jangan-jangan ini yang ilegal kira-kira gitu Bang Andi. Ya, terima kasih Mas Dito. Untuk itu, kami selalu menghimbau sebelum melakukan pengajuan ataupun install aplikasi itu agar selalu mengecek di website OJK ataupun di media sosial OJK seperti di Instagram dan juga Facebook dan yang lainnya. Nah, itu biasanya kita selalu mengupdate berita-berita terkait dengan fintech lending itu di media sosial kita juga, Mas Dito. Oh, jadi OJK juga ada Instagramnya ya Bang Andi ya? Iya, ada juga. Oke, bisa nanti kita follow ya teman-teman semua apa namanya untuk lihat informasi-informasi yang ada di Instagram itu ya gitu. Oh, terakhir nih kalau dari aku mau nanya saat ini untuk Bang Andi sendiri. Bang Andi ini kan sekarang kita lihat fintech peer-to-peer lending ini kan kayak berapa? 3-4 tahun lalu tuh belum famous banget gitu ya. Tapi sekarang makin ke sini nih makin banyak dan makin banyak model cara apa pendanaannya gitu kan ya. Makin banyak ada juga fintech yang untuk investasi dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau menurut Bang Andi sendiri, apalagi tadi kan OJK juga melindungi si pengguna, si user itu supaya data pribadinya juga nggak bocor gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Andi sendiri nih yang dari pengawas OJK, gimana sih Bang Andi melihat fenomena fintech ini yang terus berkembang ya? Sebenarnya apakah itu nantinya akan membantu kita semua, kayak teman-teman ada pemuda juga di sini, apakah itu akan menjadi aplikasi-aplikasi yang bermanfaat ke depannya atau sebenarnya berbahaya untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ini? Kira-kira begitu Bang Andi. Ya, terima kasih Mas Dito. Ya, terkait dengan perkembangan fintech ini ya memang bisa dibilang cukup baik ya Mas Dito ya, dikarenakan memang Indonesia ini termasuk salah satu yang pertama yang memiliki peraturan terkait dengan fintech lending. Nah, bahkan mungkin bisa saja kita sebagai kayak barometer lah bisa dibilang ya, yang memiliki pengaturan yang jelas ya. Nah, untuk kedepannya juga OJK selalu melakukan update dan terkait dengan perkembangannya, sehingga
akan mengeluarkan PJK yang baru yang lebih mengatur lebih jelas lagi dan mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Nah, dengan keluarnya POJK tersebut, kami mengharapkan juga bahwa seluruh platform tersebut semakin masif lagi dalam melakukan literasi keuangan kepada seluruh masyarakat sehingga lebih memahami lagi perkembangan keuangan secara digital tersebut. Nah, tujuannya memang mencapai kemerdekaan dalam finansial juga ke seluruh masyarakat, sehingga bukan hanya masyarakat yang di perkotaan saja yang mengetahui dan menikmati dari perkembangan industri keuangan digital tersebut. Seperti yang tadi itu kan kita bisa membantu orang, misalnya kita kelebihan dana, nah kita ingin membantu masyarakat ataupun petani, itu sekarang dengan mudahnya dan gampang hanya melalui handphone, bukan seperti dulu ya. Kalau dulu kan kita istilahnya harus ngecek langsung ke lapangan seperti apa. Nah, dengan adanya fintech itu sangat membantu, dan fintech ini kan juga melakukan analisis juga ya, misalnya kemampuan daripada si petaninya seperti apa dan apa yang dilakukan petani tersebut, itu kan ada keterangannya juga yang diinformasikan kepada kita. Nah, menurut saya memang kita harus mendukung terus perkembangan dari industri ini. Terima kasih, Mas Dito. Wah, ini bener banget kata Bang Andi nih. Berarti sangat bermanfaat ya sebenarnya aplikasi-aplikasi ini gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang suka nih pakai aplikasi fintech ini ya, financial technology peer-to-peer lending ini gitu ya. Jangan cuma memanfaatkan buat yang konsumtif aja gitu, tapi manfaatin juga buat yang apa itu namanya, memajukan kemaslahatan masyarakat gitu ya. Ternyata bagus banget gitu dan perkembangannya banyak banget ke depannya. Nah, ini teman-teman pemuda remaja kalau ada di sini jangan sampai ya terjebak sama aplikasi fintech yang cuma pinjam meminjam gitu-gitu aja sampai kali lubang tutup lubang ya gitu. Oke, Bang Andi terima kasih. Mungkin aku udah kebanyakan ngomong nih. Ada teman-teman yang mau tanya ke Bang Andi atau boleh dari kolom chat teman-teman atau langsung raise hand juga boleh. Silakan teman-teman, mumpung di sini ada pakarnya nih soal apa namanya aplikasi financial teknologi gitu kan. Jarang-jarang kita ketemu sama pengawasnya langsung. Ada guys, kita tunggu dulu ya Bang Andi. Oke, dari Yohanes, Kak Yohanes. Kalau pay letter semacam GoPay letter dan lain-lain itu diawasi OJK atau tidak? Ada nggak pay letter yang ilegal? Nah, kok ini nanyanya ke gua, nanyanya ke Bang Andi ya. Jadi di kantor aku ada kasus karyawan yang daftar pinjol ilegal. Terus pas proses pembayarannya dia nelpon semua kontak yang ada di salah satu karyawan itu. Termasuk atasan-atasan. Wah, ini serem ya. Ini kalau ada kayak gini. Kalau kayak gitu gimana caranya untuk cegah ya? Misalnya udah dilaporin tapi masih aja mengganggu. Itu gimana ya, Bang? Terutama kan yang diteror ke seluruh kontak. Nah, ini bener juga nih Bang Andi, banyak nih yang menggunakan aplikasi ini terus kemudian telat bayar, diteror gitu semua kontaknya. Ini apakah benar user-user ini lapor ke OJK gitu Bang Andi ya? Gimana sih cara menghadapi yang seperti ini gitu? Terus kemudian apa namanya? Apakah sejauh ini cara penagihan itu memang begitu caranya. Kalau misalnya si user itu telat membayar, langsung diteror semua kontaknya. Dan apakah secara legal gitu ya, secara ketentuan itu boleh ya
apa itu namanya, kayak meng-hijack gitu ya data kontak-kontak yang ada di HP si user, kemudian dilakukan penagihan ke seluruh orang yang ada di HP-nya si user itu. Itu gimana sih pandangannya Bang Andi Tambun? Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Mas Dito. Sebelumnya terima kasih juga kepada Mas Yohanes Siregar ya atas pertanyaannya. Ya, terkait dengan apa tadi yang GoPayLater itu, memang saat ini di fintech yang diawasi oleh OJK memang ada yang menggunakan istilah paylater juga. Nah, untuk yang kasus temannya tadi itu mungkin harus dicek lagi apakah memang benar itu GoPayLater yang di bawah pengawasan OJK atau memang aplikasi yang mirip dengan aplikasi yang ada di OJK. Nah, kalau memang benar itu adalah aplikasi yang ternyata yang benar terdaftar dan berizin di OJK, seharusnya langsung dilaporkan saja melalui kanal-kanal tadi yang sudah saya share juga di materi, sehingga kami dari OJK juga bisa langsung segera memfollow up terkait dengan penagihan-penagihan yang tidak beretika ataupun yang lainnya. Dikarenakan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa seluruh fintech lending yang ada di OJK itu harus mengikuti peraturan yang telah ada, misalnya kayak cara-cara penagihannya yang tidak kasar, yang memang beretika lah. Misalnya ketika lagi Natal itu nggak mungkin dilakukan penagihan. Nah, itu biasanya yang dilakukan penagihan pada saat hari kerja dan jamnya juga diperhatikan juga. Nggak mungkin dia melakukan penagihan ketika jam istirahat. Nah, untuk hal tersebut mungkin dari Mas Yohanes bisa menyampaikan kepada temannya tersebut untuk melakukan pengaduan saja. Mungkin seperti itu Mas Dito. Terima kasih. Wah, terima kasih Bang Andi. Memang ini ya, kita lihat-lihat sekarang tuh banyak banget yang cara penagihannya kayak begitu ya. Bahkan aku sendiri juga pernah gitu dapat apa namanya WhatsApp atau SMS gitu, bahkan di telepon gitu ya Bang Andi gitu. Iya. Soal temenku ada yang minjem terus bilangnya ke kita gitu kan, aku dibilang sama apa namanya debt kolektornya itu, Pak ini tolong temennya belum bayar udah nunggak 3 minggu gitu ya. Lah saya juga bingung ya. Orang dia juga ngutang sama saya lagi ke siapa? Ya nggak sih? Ini kan ada. Terus saya bilang ya udahlah, tolong ditagih juga sekalian. Ya jangan ditiru ya teman-teman gitu kan. Oke, terima Padahal Mas dia nggak tahu ya ke orang OJK juga mintanya ya. benar banget. Orang dia nggak tahu yang dia gitu orang OJK juga ya ampun gitu kan. Aduh, tapi ya jangan sampai terjadi seperti itu ya. Kalau seperti itu Ya, langsung karena dilaporin. saya juga pernah seperti itu Mas Dito, sharing juga. Saya pernah diancam Benar. juga sih kan. Sampai Diancam diancam juga malah. supaya meminta utang. Dia teman saya mungkin menggunakan pinjol ilegal ya, dan kontaknya mungkin ditarik semua mungkin aplikasi ilegal tersebut kan. Ya akhirnya di WA dan di telepon juga. Wow, itu ini banget ya. Tapi ada nggak sih yang benar-benar pernah sampai datang ke rumah gitu, Bang Andi? Aku sih belum denger ya. Tapi dalam penagihan-penagihan seperti itu pernah nggak ada yang lebih dari sekedar teror by telepon atau WA aja, tapi ada yang langsung mendatangi rumah itu benar nggak sih, Bang? Tapi kalau sampai mendatangi rumah belum pernah ada ya, kayaknya Belum yang ada sepengalaman laporan. saya ya. Namun karena semakin gencarnya terkait dengan pinjol ilegal itu kan karena ada instruksi dari pemerintah juga ya, yang Mhm. belakangan ini akhirnya kan banyak yang ditutup dan ditangkap juga kan orang-orangnya itu kan. Namun perlu diingat mereka itu ditangkap memang dikarenakan memang adanya pengaduan akibat dari cara-cara menagihnya yang kasar ya. Karena secara ketentuan memang kan belum ada kan undang-undang yang mengatur terkait pinjaman online.
Nah, maka dari itu kami kan mendukung supaya dimasukkan di pasal di RUU PPSK tersebut. Minimal ada di situ bahwa yang mau berizin itu harus di OJK. Jadi kalau misalnya ini masuk, kita bisa melakukan tindakan juga melalui kepolisian ya nantinya. Kalau sekarang kan memang belum ada undang-undangnya, jadi secara pidananya masih belum diatur jadinya. Oke, kira-kira kapan tuh Bang Andi jadi undang-undangnya tuh Bang? Kita doakan supaya secepatnya. Cepatnya, semoga tahun ini cepat keluar ya. Oke, kalau gitu aku akan bacain lagi nih pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar, ini nggak ada namanya nih. Ya ada namanya, tapi dari kita baca. Kan tadi ada dana cita tuh. Nah, kalau kita mau ngajuin pinjaman itu apakah bisa? Dan apakah itu ada di aplikasi Amarta? Nah, itu gimana Bang Andi? Oh ya, tadi itu kan yang di-share itu kan beberapa contoh perusahaan fintech lending. Jadi Dana Cita dan Amarta itu dua perusahaan fintech yang berbeda. Itu Oke. jadi Amarta itu fokus untuk UMKM ibu-ibu, sementara yang Dana Cita fokus untuk pembiayaan ataupun pendanaan di sektor pendidikan. Nah, biasanya kayak yang fintech seperti Dana Cita itu biasanya mereka itu udah kerjasama dengan institusi pendidikannya. Jadi yang mengajukan itu biasanya dari kampus-kampus yang sudah terdaftar. Tapi ada juga sih yang membuka untuk selain yang terdaftar di kerjasama mereka. Tapi nggak semua. Tapi umumnya memang yang sudah kerjasama dengan kampus. Jadi istilahnya biar ada mitigasi risikonya lah. Misalnya nanti si mahasiswanya gagal bayar atau seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Bang Andi. Gimana yang punya pertanyaan? Sudah cukup? Jadi berbeda ya aplikasi Amarta itu dengan Dana Cita itu gitu ya. Nanti bisa sambil di browsing aja teman-teman soal aplikasi itu. Mungkin juga ada aplikasi selain pendanaan UMKM apa ibu-ibu, mungkin ada aplikasi pendanaan bapak-bapak mungkin ya. Kita akan cari tahu lebih lanjut gitu. Nah ini memang obrolan kayak gini sebenarnya nggak cukup sehari gitu ya. Harus kita pelajarin lagi gitu lebih lanjut apa itu fintech, jenis-jenisnya apa gitu kan ya. Ada yang tadi kata Bang Andi ada yang konsumtif, ada yang produktif gitu kan. Nah, ini kita harus sama-sama belajar lebih lanjut. Oke nih, ada pertanyaan lagi dari Rinto Simanjuntak. Izin bertanya, ada nggak ya layanan fintech yang syariah? Kalau ada contohnya seperti apa? Tadi tuh ada kayaknya ya Bang Andi layanan fintech syariah. Kira-kira apa layanan aplikasi syariah ini contohnya seperti apa? Kebetulan saya juga nggak pernah nih pakai yang syariah. Coba apakah Bang Andi pernah tahu gitu ya apa nih jenis aplikasi fintech yang syariah? Makasih Bang. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Rinto Simanjuntak ya. Untuk fintech yang syariah, sejauh ini ada 7 perusahaan fintech yang berizin di OJK. Jadi dari 103 itu ada 7 yang fintech syariah. Itu contohnya ada seperti Amanah, terus ada perusahaan Dana Syariah, kemudian ada Papi Tupi Syariah. Saya lupa ininya, Mas Dito, detail ininya perusahaannya. Tapi ada 7 perusahaan yang syariah dan itu semua ada udah sesuai dengan kesyariahannya ya. Jadi ada dewan pengawas syariah juga di setiap perusahaan tersebut. Oke, Bang Andi. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu adalah apa namanya? Seperti komisaris gitu ya di bank ya. Orang yang mengawasi fintech syariah. Kira-kira begitu ya, Bang Andi ya. Jadi kalau perusahaan syariah itu selain ada komisaris, dia ada dewan pengawas syariah itu biasanya bertugas untuk mengawal
perusahaan itu tetap berjalan bisnisnya sesuai dengan syariah gitu. Oke, sebenarnya kalau kita yang menggunakan pada dasarnya sama aja gitu mungkin Bang Andi ya. Tapi dari kalau fintech syariah ini lebih menggunakan apa itu namanya dengan cara-cara syariah gitu yang sesuai ke syariah. Ada akad-akadnya. Betul. Jadi ada akad syariah guys. Kalau teman-teman boleh juga nih teman-teman GKI juga ada yang mau mencoba ya. Kan boleh kan itu ya dipakai Bang Andi ya, nggak cuma yang ini aja kan ya. Kita juga boleh kok orang gereja pakai yang syariah itu dan dijalankan sesuai dengan akad-akad syariah. Mungkin Kak Rinto bisa nih nanti langsung download aplikasi fintech syariahnya Kak Rinto gitu kan. Oke, terima kasih Kak Rinto, Bang Andi. Pertanyaan berikutnya nih. Nah ini pertanyaan nih, ini saya bisa tahu nih, ini dari anak remaja nih yang nanya nih. Mungkin SMP atau SMA nih. Tapi nggak apa-apa, biar jadi pengetahuan kita bersama. Saya sering mendengar lembaga penjamin simpanan. Perbedaan LPS dengan fintech apa ya? Ya, Bang Andi. Mungkin bisa sambil tolong dijelasin nih Bang Andi nih. Mungkin Mas Dito mungkin lebih paham mungkin ya. Ya, jadi aplikasi saya sampai jadi ngeblank gitu mau ini. Tapi nggak apa-apa, ini kita belajar bareng jadi ya teman-teman. LPS itu kan namanya aja lembaga penjamin simpanan gitu kan. Dia ini adalah lembaga ketika kita biasanya kalau kita nyimpen duit di bank atau nyimpen duit di instansi-instansi seperti itu, instansi tersebut itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan kalau suatu saat lembaga tersebut kira-kira nggak bisa membayar, begitu ya bahasa simpelnya. Sedangkan financial technology itu ya aplikasi peer-to-peer lending itu tadi yang pinjam meminjam dan sebagainya gitu. Itu yang kita gunakan sekarang gitu kan. Ada GoPay, OVO, Kredivo gitu. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya gini kali ya, apakah fintech itu dijamin oleh LPS gitu kali Bang Andi ya? Pertanyaannya itu, apakah setiap fintech yang ada itu dilindungi oleh LPS, apalagi yang menggunakan apalagi yang menjalankan aplikasi pinjam meminjam itu, apakah itu dijamin oleh LPS, Bang Andi, semua fintech itu yang terdaftar gitu? Ya, untuk LPS sendiri sampai dengan saat ini seluruh dana yang ada di fintech lending itu belum dijaminkan di LPS. Namun untuk memitigasi risiko itu biasanya menggunakan asuransi kredit biasanya untuk proses di fintech lendingnya. Jadi tetap ada istilahnya mitigasi risiko juga lah, misalnya nanti macet atau tidak bisa dibayar, maka akan menggunakan asuransi kreditnya. Seperti itu Mas Dito. Oke, jadi ini kalau teman-teman ada yang pakai aplikasi fintech, kemudian katakanlah kita investasi gitu ya, kemudian nggak dibayar bunganya gitu. Nah itu ada asuransi kreditnya gitu kan, yang membantu kita gitu ya, membackup dana-dana kita gitu kira-kira. Nah bukan si LPS ini gitu. Untuk LPS sendiri itu so far belum membackup financial technology gitu ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang teman-teman lihat itu gitu, nah itu nggak di-backup oleh LPS gitu ya Bang Andi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Kirana ya, Kak Kirana. Oke, Kak Kirana. Terus ada pertanyaan lagi nih Bang Andi. Ini kayaknya dari teman-teman panitia nih, namanya nggak ketahuan. Ada kasus begini, kita nggak mengajukan pinjaman kemanapun, tapi tiba-tiba ada informasi kalau pinjaman Anda itu berhasil. Gimana itu Bang Andi?
Ini kalau saya pengalaman kayak gini Bang Andi ya, lagi cek Slick gitu ya. Kalau teman-teman ada yang tahu Slick itu BI checking zaman dulu gitu ya. Saya tuh nggak punya kartu kredit bank niaga gitu. Tiba-tiba lagi cek BI checking atau sekarang namanya sistem layanan informasi keuangan gitu ya. Slick gitu kan, lagi cek Slick ternyata tiba-tiba saya muncul tuh kayak gitu. Tiba-tiba saya punya tagihan. Ini saya apa namanya, kartunya aja nggak punya gitu ya. Nah, kenapa sih Bang Andi hal-hal kayak gini tuh bisa muncul gitu kan? Kok tiba-tiba ada yang seperti itu? Harus gimana kita menanggapi hal ini? Kadang kan orang panik gitu Bang Andi. Wah, apa jangan-jangan data KTP saya pernah disalahgunakan sama orang lain gitu kan sampai tiba-tiba ada pinjaman gitu. Makasih Bang Andi. Terima kasih Mas Dito. Terkait ini memang kembali lagi ke kita ya, maksudnya memang perkembangan teknologi ini semakin memudahkan orang juga. Maksudnya kita harus lebih waspada lagi dalam menjaga dokumen kita. Misalnya kayak yang sekarang kan ada yang lagi tren itu, misalnya apa yang NFT itu ya. Orang malah memamerkan foto KTP-nya di situ kan. Nah itu kalau dari sisi orang yang jahat itu bisa aja digunakan untuk melakukan pengajuan pinjaman atau seperti apa. Nah, makanya kembali ke kita lagi, harus lebih baik lagi dalam menjaga data-data pribadi kita. Misalnya di Instagram atau di Facebook jangan diinfokan data-data yang privat lah. Jadi harus lebih baik lagi dalam menjaga data kita, karena bisa aja nanti diajuin ke pinjaman yang ilegal kan, dengan menggunakan data-data kita itu. Nah, akibatnya datang debt collector atau penagihan-penagihan yang tidak baik, yang membuat kita merasa terancam juga kan. Maka harus lebih baik lagi dalam menjaga dokumen pribadi kita. Mungkin seperti itu Mas Dito. Oke, terima kasih Bang Andi. Jadi sangat mungkin ya, apa namanya, tiba-tiba tagihan-tagihan gitu itu ada karena mungkin data-data kita juga yang tersebar gitu ya Bang Andi. Makanya kita nggak boleh sembarangan sekarang ya. Mau ngasih fotokopi KTP gitu ya. Iya. Apalagi kalau misalnya kita daftar aplikasi fintech terus kemudian dia minta KTP. Tadi aku baru mungkin teman-teman baru tahu itu tadi gimana cara ininya kalau kita daftar fintech itu ada yang namanya apa Kamal tadi Bang Andi apa tadi yang Camilan. Kamila ya Camilan. Camilan oh iya itu kamera kemudian apalagi tadi Bang Mikrofon dan location. Mikrofon dan location. Jadi cuma 3 itu aja Bang ya sebenarnya. Kamera, Iya. mikrofon, dan itu KTP nggak diminta harusnya Bang? Nggak, KTP tetap diminta. Tetap. Jadi melalui foto, melalui Oh, kamera. Jadi melalui dia kamera. nggak mengakses storage. Jadi hasil foto itu yang langsung diminta. Oke, jangan sampai diakses storage kita gitu ya. Jadi itu tadi teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau mencoba aplikasi fintech itu ya verifikasinya cuma 3 itu aja, Kamila itu aja. Kalau ada yang dia minta hal yang lain gitu, akta kelahiran, akta nikah gitu ya. Jangan-jangan suami atau istrinya mau diteror gitu. Nah, jangan kita kasih ya teman-teman. Ya, Oke, jadi dari gimana? sekarang coba mulai dicek aja tuh, coba di handphone kan. Itu biasanya yang kelihatan itu kalau dari Android. Nah, mulai dicek aja aplikasi ini mengakses apa aja sih. Nah, jadi kita udah mulai menjaga lah istilahnya. Kalau misalnya aplikasi ini ternyata aksesnya terlalu jauh dan dirasa aplikasi ini nggak terlalu penting, ya dihapus aja. Dihapus aja benar-benar. Oke gitu ya teman-teman, jangan sampai kita terjebak gitu kan, gak enak juga yang ditagih guru kita misalnya nih. Kalau teman-teman yang sekolah atau lagi bimbingan skripsi nih, yang lagi kuliah tiba-tiba dosen pembimbingnya ditagih, kan gak enak ya, padahal skripsinya belum selesai. Nah, jangan sampai ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi dari Samuel Parulian. Samuel Parulian,
Bang Andi, saya mau tanya nih, secara keseluruhan pembahasan tadi, financial technology bisa sangat membantu kita. Bisa sangat membantu kita semua, baik untuk keperluan konsumtif maupun keperluan produktif. Do and don't saat kita mau berurusan dengan fintech itu apa aja ya, Bang? Apalagi seperti GoPay Later itu memberikan potongan untuk pembelian di e-commerce tertentu. Jadi terkesan sangat menguntungkan usernya. Nah, apa do and don't-nya itu, Bang, katanya? Do Ya, and don't saat kita mau berurusan dengan fintech. Oke, Bang Andi. ya untuk ini, jadi kita ketika ingin mengajukan pinjaman itu, pertama kita harus tahu kebutuhan kita dan juga kemampuan kita. Nah, kebanyakan orang-orang yang terjerat, bisa dibilang terjerat dengan pinjaman tapi yang ilegal itu kebanyakan karena dia tidak memahami kemampuan akan dirinya. Akibatnya dia melakukan pinjaman di lebih dari 10 pinjaman. Ataupun bahkan ada yang sampai 20-an. Nah, kalau di fintech yang legal, nah di OJK sendiri kita sudah membangun pusat data fintech lending. Itu seperti Slick yang tadi disampaikan Mas Dito. Jadi seluruh pengajuan itu pasti biasanya dilakukan pengecekan dulu ke pusat data ini. Yang saat ini ada juga di sisi dari perusahaan fintech lending itu melalui asosiasi yang bernama Fintech Data Center. Jadi dibatasi bahwa si calon peminjam ini tidak boleh melebihi dari 3 atau 5 gitu pinjaman yang ada di fintech lending. Ini kenapa? Karena demi mencegah terjadinya kemacetan-kemacetan sehingga harus dilakukan pengecekan tersebut. Jadi yang paling penting itu memang kita harus mengetahui kemampuan akan diri kita dalam melakukan pembayaran atas rencana utang tersebut. Jadi jangan jadi gali lubang tutup lubang juga, itu bahaya tuh seperti itu, Mas. Tuh, jangan sampai terjadi seperti itu. Gimana apa namanya Kak Samuel Parolian jawabannya? Cukup ya. Ini kalau teman-teman ada yang mau nanya langsung, nggak apa-apa lo raise hand juga ya. Gitu, tapi chat juga nggak apa-apa. Oke nih Bang, ada pertanyaan terakhir nih dari Mbak lagi. Kebanyakan ini webinar di kantor jadi Mbak ngomongnya dari Kak Gebi. Ya, ngilang sebentar pertanyaannya. Kalau orang-orang kena pinjaman online ilegal itu kalau orang-orang kena pinjol ilegal, kalau nggak sanggup bayar, siapa yang bayar tagihannya? Yang jelas bukan Bang Andi yang bayar, Gebi. Ya ampun. Mungkin gini kali Bang, ya. Pertanyaan ini lucu gini, tapi aku jadi kepikiran. Mungkin gini kali Bang, kalau kita, maksudnya si Gebi nih, kalau kita pinjaman ilegal, terus kemudian kita nggak sanggup bayar gitu kan, karena bunganya yang terlalu gede gitu ya Bang Andi. Haruskah kita membayar si pinjol ilegal ini gitu Bang? Kan itu ilegal Bang. Gitu ya Bang Andi. Apakah perlu sih kita bayar gitu? Makasih Bang Andi. Pertanyaannya terkait dengan apa? Misalnya kita mengajukan di pinjaman ilegal, apakah kita harus membayarnya? Nah, itu kembali lagi, mungkin semua saudara-saudara di sini mungkin pernah menyaksikan juga di televisi arahan dari pemerintah ya terkait hal tersebut. Nah, tapi kalau menurut saya sebaiknya ya kita jangan mengajukan pinjaman sih, pinjaman ke yang ilegal. Lebih baik lagi jangan ngajuin dari awal sebenarnya. Karena kembali lagi kan kalau misalnya kita minjem ya memang harus dibayar kan. Iya bener sih, betul banget. So kalian sebunga-bunganya yang banyak itu gitu ya.
Kayaknya Iya. itu daripada pinjemannya lebih banyak bunganya. Serem banget. Oke, kira-kira gitu ya, Kak Gebi ya. Yang jelas yang bayar bukan gua ya, Gebi, atau bukan juga Iya. OJK yang bayar gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada tagihan dari pinjol ilegal bisa dikasih nomornya Bang Andi. Jangan-jangan ya, ini bercanda nanti beneran lagi. Oh, saya kasih aja nomornya pengawas OJK gitu. Oke, sebentar Bang. Aku mau bacain pertanyaan lagi nih. Ah, sebentar. Ini aku kurang ngerti sih soal Shopee Pay, tapi pertanyaannya kira-kira gini Bang Andi. Pay later sekarang di aplikasi belanja makin banyak. Misalnya Shopee Pay gitu kan. Kita tuh kadang suka set maksimal nominal misal 700.000 berdasarkan perasaan ya. Gimana caranya kalau udah terlanjur set nominal sebesar itu tapi pengen ngendaliin diri biar kurang dari 700.000, ini maksudnya apa nih? Saya nggak suka nih belanja online biasanya. Mungkin Bang Andi bisa bantu jawab Bang. Ini bocah-bocah kicik nih pasti nanya nih. Nggak berani menampakkan diri ya, beraninya lewat chat. Oke, kira-kira gitu Bang Andi. Kalau yang apa e-commerce ini memang agak ini ya apa agak menggiurkan ya mungkin bagi orang-orang. Menggiurkan. Tapi memang harus lebih apa ya lebih mengingat lagi kemampuan kita untuk apa membayarnya nanti seperti apa. Jangan ketika diberikan pagu atau limit yang cukup besar kita malah semakin sering belanja. Semakin menggila gitu ya Iya, belanja. dengan iming-iming apa ada potongan ataupun cashback kan. Tapi memang Bener banget. ya harus belanja sesuai kebutuhan lah. Kalau Iya, terkait bener. Nih teman-teman sekarang tuh kan fintech ini mempermudahkan kita gitu ya Bang ya. Nah, tapi jangan disalahgunain untuk kebutuhan konsumtif tanpa kita bisa mengendalikan diri gitu ya. Teman-teman pemuda remaja nih, jangan sampai terjadi seperti itu gitu kan. Apalagi yang masih kuliah-kuliah nih gitu kan. Lagi pandemi, bete Sabtu Minggu gitu kan. Di kosan aja, di rumah aja, terus buka Shopee, mulai tuh gatel tuh tangannya gitu kan. Beli ini, beli itu gitu kan. Ini dengan PS5 gitu. dengan alasan self reward ya Mas ya. Self reward benar. Sekarang namanya kalau melakukan pemborosan itu self reward, Bang. Gitu kan. Terus orang yang bangun pagi itu namanya morning person gitu ya. Nah, si morning person ini suka banget self reward. Beli-beli barang di Shopee. Gak apa-apa beli, tapi teman-teman jangan lupa untuk mengendalikan diri juga ya teman-teman. Ingat nih udah disampaikan dari Bang Andi selaku orang otoritas jasa keuangannya langsung nih, selaku pengawas fintech. Jadi kita harus pintar mengendalikan diri. Jangan sampai aplikasi-aplikasi fintech yang seharusnya membantu kebutuhan kita malah jadi membuat kita itu uh, terbelit permasalahan gitu ya. Jadi nggak bisa ngatur keuangan dan sebagainya. Oke, begitu aja teman-teman sudah cukup ya. Aku rasa pertanyaannya dari teman panitia nggak ada lagi ya pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Nanti mungkin kita bisa follow juga Instagramnya Otoritas Jasa Keuangan gitu kan. Kalau misalnya ada ya info-info yang mau kita tahu gitu, penting banget. Oke, saya rasa itu aja. Bang Andi, ada lagi kah terakhir pesan dan kesan untuk kita semua nih yang kebetulan masih pemuda remaja rata-rata mungkin terakhir dari Bang Andi. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Mas Dito. Oke. Sebelumnya saya apresiasi peserta dan panitia ataupun penyelenggara
dan atas kesempatannya untuk hadir dalam acara ini. Kemudian saya berharap kepada seluruh peserta, apalagi yang kebanyakan adalah mahasiswa juga ya, sehingga setelah acara ini agar dapat sharing kepada saudara dan teman-temannya bagaimana membedakan P2P lending atau fintech lending yang legal dan yang ilegal. Oleh karena itu, apabila ingin mengajukan pinjaman, maka gunakanlah fintech lending yang legal. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang Andi. Jadi teman-teman pemuda remaja jangan sampai kita terlibat pinjaman online ilegal ya. Ingat tadi Bang Andi udah menjelasin ada banyak manfaat menggunakan fintech, itu juga ada yang produktif. Nah, kita bisa mulai membantu UMKM dan yang lain. Kita bisa explore lagi, cari tahu lagi, belajar lagi lebih lanjut tentang yang namanya financial technology, apalagi di tahun 2002 ini sampai beberapa tahun ke depan masih akan terus berkembang. Jangan habis kita cuma buat beli-beli atau minjem-minjem uang doang gitu ya. Jadi gunakanlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Terima kasih Bang Andi atas waktunya, atas kehadirannya melalui online. Semoga Bang Andi juga teman-teman yang ada di Otoritas Jasa Keuangan yang telah hadir juga ini atas waktunya, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya sesi tanya jawab kita sudah selesai, materi sudah disampaikan. Oh ya Bang Andi, nanti izin Zoom ini kan biasanya kita taruh di gereja, di YouTube gereja gitu, nggak apa-apa kan ya Bang Andi ya? Ya, nggak apa-apa, Supaya Mas. bisa ditonton sama teman-teman yang lain yang nggak bisa hadir. Oke, terima kasih Bang Andi. Selanjutnya adalah kita ingin membacakan soal penanya terbaik nih. Coba sebentar aku lihat dulu ya. 3 orang penanya terbaik akan mendapatkan hadiah. Sebenarnya hadiahnya apa sih? Ini saya juga nggak tahu nih. Sebentar. Ini di sini cuma ditulis nomor 3, penanya nomor 3. Ya siapa penanya nomor 3? Gue nggak tahu. Ya, oke. 3 orang penanya terbaik. Yang pertama itu adalah Samuel Siregar. Iya, Samuel Siregar penanya baik. Pertama, terima kasih Samuel. Kemudian ada Gaby. Ya, Gaby ini yang tadi Bang, yang suaranya kayak orang tidur itu. Emang dia baru bangun sih gitu kan. Ketiga ada penanya terbaik, yaitu adalah dari Kak Rinto. Iya, terima kasih untuk Kak Gaby, Samuel, dan Kak Rinto sudah mau berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan gitu ya. Tapi kalau aku sih sebenarnya suka pertanyaan yang tadi tuh, apa namanya, kalau kita nggak bisa bayar pinjaman siapa yang bayar? Boleh juga tuh. Nanti saya tanya di gereja deh Bang Andi, kalau ada pinjaman saya nggak bisa bayar, saya harus bayar ke siapa? Oke, teman-teman, aku rasa sekian untuk acara kita hari ini. Diskusinya nggak terlalu berat-berat banget. Yang penting pesan-pesan apa yang disampaikan Bang Andi tadi itu kita lakukan dan kita praktekkan ya, gitu. Oke, sebelum kita menutup acara ini, kita mau tutup dulu dalam doa ya, teman-teman. Setelah itu kita mau sesi foto. Oke, kepada Kak Yohanes Siregar mungkin bisa bantuannya untuk menutup kembali acara ini di dalam doa. Kak Yohanes, waktu dan tempatnya silakan. Oke, terima kasih
Bang Andi dan Bang Dito. Sekali lagi mau ngingetin teman-teman, silakan mengisi absen dan evaluasi yang linknya ada di kolom chat ya. Yuk teman-teman, mari kita tutup acara ini di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala kasih penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir, dan kami, webinar kami, dalam membahas paymeter, debeter, ya Tuhan, kiranya Tuhan, apa yang telah disampaikan Bang Andi, Bang Dito, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua, dapat menjadi berkat bagi kami semua, dapat melaksanakan apa yang kami juga lewat pertanyaan-pertanyaan, kami dapat berbagi pengalaman dan kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat kembali untuk kami juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan segera mengakhiri acara kami pada siang hari ini, kiranya juga Tuhan berkati rencana, kegiatan, aktivitas kami berikutnya yang akan kami jalankan, kiranya Tuhan yang tuntun langkah kami di sisa sepanjang hari ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami laksanakan dalam Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Yohanes atas doanya. Mungkin sekarang teman-teman kita terakhir sebelum berakhir acara ini kita mau sesi foto bersama ya. Kalau boleh teman-teman kita open kameranya sebentar untuk kita foto. Ini ngefoto siapa? Yohanes kah? Kania? Oke, teman-teman boleh dibantu untuk buka kameranya sebentar. Vanessa, Gaby, Karinto, Samuel. Lagi kerja mas, izin nggak buka kamera. Pasti nggak pakai baju nih kerjanya. Oke, bisa dihitung teman-teman panitia. Siapa yang hitung nih? Oke. Oke, aku akan foto. Ada lagi yang mau buka kamera? Oke, langsung aja kan ya. Langsung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih nih juga teman-teman dari GKI Klasis Jakarta 1 dan juga ada teman-teman dari Otoritas Jasa Keuangan, ada Mbak Anissa, Nadifa. Ya. Terima kasih sudah mau berkunjung dan hadir secara online. Nggak apa-apa kalau ada yang mau isi link absensinya lumayan buat nambah-nambahin sertifikat webinar. Gitu. Oke, akhir kata sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Andi atas sharing materinya yang sangat komprehensif gitu ya. Terima kasih teman-teman, happy weekend. Salam sehat selalu dan jangan lupa kalau yang mau berpergian tetap patuh protokol kesehatan. Sampai jumpa guys. Terima kasih semua. Terima kasih Bang Andi, teman-teman. Saya izin live ya semuanya, makasih. Ya, Bang Andi, sehat selalu Bang Andi. Sehat kita dan semua. Teman-teman di OJK siap. Terima kasih. Terima kasih Bang Dito.